Jika kalian ingin trading sesuai arah institusi besar atau bank besar, maka kalian perlu mengetahui jejak area supply dan demand yang dilakukan para market maker. Dan salah satu jejak area supply dan demand dari institusi adalah area rally base rally dan drop base drop. Lalu, kenapa area rally base rally dan drop base drop ini menjadi jejak area institusi? Dan bagaimana kita sebagai retail trader memanfaatkan peluang ini? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada materi kita kali ini saya akan membagikan cara entry konfirmasi menggunakan area base, yaitu rally base rally dan drop base drop. Di mana yang awalnya harga naik, kemudian sideways, dan kembali naik dengan kencang, maka di sini kita menemukan area rally base rally. Dan saat harga turun, kemudian sideways, dan kembali turun dengan kencang, maka di sini kita menemukan area drop base drop. Dan syarat agar area RBR dan DBD valid dan memiliki high probability adalah, terjadi imbalan setelah terjadi base, kemudian terjadi break of structure, atau membentuk high, atau low yang baru. Namun, jika area RBR dan DBD tidak berada di dalam struktur harga, maka cukup dengan disusul area imbalan. Jadi, biar saya jelaskan di chart ini. Jadi, untuk mencari area base, yang pertama kita lakukan adalah mencari area imbalan pada pergerakan impulsif. Seperti contoh di sini, kita bisa melihat pergerakan impulsif di sini. Dan jika kalian perhatikan, ekor dari kandel pertama tidak menyentuh ekor dari kandel ketiga. Dan inilah yang disebut area imbalan. Menandakan pada titik ini demand masuk dengan volume besar, dan supply sama sekali tidak mampu membendung buyer, sehingga menciptakan lompatan harga naik, yang ditandai area imbalan. Kemudian di sini, kita bisa melihat harga bergerak naik dengan kencang, dan menembus, atau break structure harga di sini, dan inilah yang disebut break of structure. Yang artinya volume demand sangat kuat, hingga mampu menembus key level pada area ini, dan menciptakan struktur uptrend, karena membuat high yang baru. Seperti contoh di chart ini, kita bisa melihat harga naik dari titik ini, menandakan demand masuk, sehingga menyebabkan harga naik. Kemudian harga terjadi sideways. Yang artinya, seller besar masuk pada titik ini dan mencoba mendorong harga agar berbalik turun dari area ini. Namun, di sini demand tetap masuk, sehingga terjadi pertempuran antara seller dan buyer, dan menciptakan area sideways ini. Kemudian pada suatu titik seller mulai melemah, dan demand dengan volume lebih besar masuk. Sehingga seller benar-benar tidak mampu membendung kekuatan buyer, sehingga harga naik dengan kencang, dan membentuk area imbalan, serta membentuk break of structure, karena menembus key level ini. Jadi saat harga kembali ke area ini, harga akan bertemu dengan demand pada masa lalu, yang kemungkinan akan kembali mendorong harga dari area ini. Namun, di sini kita tidak akan langsung entry pada area ini. Karena jika kalian langsung entry di area ini, kita tidak tahu apakah buyer dan seller dari masa lalu benar-benar sudah kembali masuk dari area ini, dan terkadang harga langsung menembus area ini. Jadi yang saya lakukan adalah melakukan konfirmasi entry candle momentum seperti engulfing di time frame rendah. Cara ini dilakukan untuk memastikan bahwa pada area yang sudah kita gambar, terdapat buyer atau seller dari institusi benar-benar sudah masuk, dan kita sebagai retail trader akan mengikuti arah momentum dari mereka. Jadi pada strategi ini kita akan menggunakan dua time frame. Time frame besar untuk mencari area supply demand, dan satu time frame kecil untuk memperkecil area, dan mencari konfirmasi dari candle momentum. Jadi, jika area SND di TF Daily, maka entry momentum di H1. Jika area di TF H4, maka entry momentum di M15. Jika area di H1, maka entry momentum di M5. Seperti contoh di chart H4 ini, kita bisa melihat area DBD, dan setelahnya adalah area imbalan, dan break structure ini. Dan jika kalian perhatikan, area ini juga sejajar dengan area key level support resistance. Jadi, area ini memiliki konfluen dari SNR. Selain drop base drop, area ini juga bisa menjadi break and retest kita. Namun, di materi ini kita akan fokus pada area base ini. Kemudian kita akan memperkecil areanya. Caranya, kita zoom ke M15, karena pasangan dari H4 adalah M15. Di sini kita akan mencari area imbalan. Dan supply kita adalah bullish candle terakhir sebelum terjadi imbalan. Dan jika kalian agresif maka kalian bisa menandai beberapa area imbalan dan supply. Namun karena di sini kita hanya mencari entry terbaik maka kita hanya memilih area premium. Karena ini adalah supply dan kita mencari posisi sell maka area premium adalah area supply paling atas. Jadi kita menggunakan imbalan ini dan area supply ini.
Dan ini dilakukan juga agar kita bisa menghindari momentum engulfing yang tidak bekerja. Dan kalian bisa memasang alarm pada area ini, agar tidak perlu menunggu market. Kemudian, saat harga kembali ke area kita, perhatikan yang terjadi. Di sini kita bisa melihat bearish engulfing, menandakan seller sudah mulai masuk pada titik ini. Namun, bearish engulfing saja tidak cukup, karena buyer bisa saja kembali dan mendorong harga naik, dan break area ini. Jadi, kita akan menunggu kandel merah yang close di bawah bearish engulfing, sebagai tanda konfirmasi dari kekuatan seller. Kemudian kandel merah muncul. Jadi, kita akan entry sell di sini. Untuk stop loss adalah swing high ditambah ATR, ditambah spread, seperti di materi kita sebelumnya. Dan untuk target profitnya adalah 75% dari jarak swing low H4. Jadi pada transaksi ini target kita adalah 7,3 R. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang untuk posisi buy. Di sini kita bisa melihat dua area rally base rally yang diikuti area imbalan, dan harga sudah membuat break of structure. Jadi, kita tandai dua area ini. Kemudian kita akan perkecil areanya. Caranya, kita akan zoom ke M15, karena pasangan H4 adalah M15. Di sini kita akan mencari area imbalan. Dan demand kita adalah bearish candle terakhir sebelum terjadinya imbalan. Dan ingat, karena ini buy, kita akan mencari area premium yang berada di imbalan dan demand paling ujung bawah dari area ini. Dan ini adalah imbalan paling ujung bawah area ini. Jadi, kita perkecil areanya sampai bearish candle ini. Dan begitu juga dengan RBR di bawahnya. Sekarang kita bisa melihat dua area RBR yang sudah diperkecil. Dan kita akan mencari candle momentum pada area ini. Kemudian, kita bisa melihat harga menyentuh area pertama kita, namun harga tidak terjadi momentum buyer dari area ini. Jadi kita tidak akan entry buy pada area ini, dan kita baru saja terhindar dari area yang tidak bekerja ini. Kemudian, harga terus turun, dan menyentuh area demand di bawahnya. Sekarang perhatikan yang terjadi, harga membuat bullish engulfing, menandakan momentum buyer sudah mulai masuk dari area ini, dan setelahnya adalah kandel hijau, menandakan konfirmasi dari momentum buyer. Jadi, kita akan buy di sini. Untuk stop loss-nya adalah swing low, dikurangi nilai ATR. Dan untuk target profitnya, adalah 75% dari jarak swing high H4. Maka, di transaksi ini target kita adalah 3,3 kali dari resiko. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang akan saya bagikan cara follow trend menggunakan strategi ini, agar kita memiliki influence tambahan, karena kita akan open posisi mengikuti arah tren besar. Jadi untuk menentukan arah tren, di sini saya akan menggunakan EMA 50 dan EMA 200. Dan untuk rulenya tetap sama. Jika EMA 50 di bawah EMA 200, maka market sedang downtrend. Dan jika EMA 50 di atas EMA 200, maka market sedang uptrend. Seperti pada chart H4 ini, kita bisa melihat EMA 50 di bawah EMA 200, maka kita akan fokus mencari area supply DBD, dan hanya entry posisi sell. Dan di sini kita juga bisa melihat dua area DBD yang diikuti area imbalan, juga terjadi break of structure. Kemudian kita akan zoom ke M15 untuk memperkecil areanya. Kemudian, harga masuk ke area ini, dan membuat pola bearish engulfing dan konfirmasi. Jadi kita akan entry sell di sini. Stop loss adalah swing high ditambah ATR, ditambah spread. Untuk TP-nya adalah 75% jarak swing low H4. Namun, transaksi ini berakhir loss. Kemudian, harga kembali membuat engulfing dan konfirmasi. Namun, di sini tidak saya ambil karena engulfing ini tidak menyentuh area kita. Sekarang perhatikan, harga turun dan menyentuh TP kita sebelumnya. Di sini kita tidak perlu menyesali kondisi seperti ini. Karena kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat kita goyah, dan keluar dari trading rule kita, dan membuat kita tidak konsisten. Kecuali, kalian punya rule lain untuk selalu ambil posisi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Sekarang, perhatikan di sini. Kita akan zoom area ini dan lihat apa yang terjadi.
Di sini, harga membentuk bearish engulfing dan konfirmasi yang menyentuh area DBD. Jadi, sebenarnya kita bisa saja second entry di sini dan profit. Namun, anggap saja kita melewatkan peluang ini. Namun, di sini kita hanya akan konsisten follow satu rule. Kemudian kita bisa melihat harga kembali naik dan menyentuh supply di atasnya. Sekarang perhatikan yang terjadi, harga membentuk bearish engulfing yang menyentuh area ini, dan setelahnya adalah kandel merah yang mengkonfirmasi kekuatan seller. Maka kita akan sell di sini. Untuk SL dan TP rule-nya tetap sama. Jadi pada setup ini target profit kita adalah 7,3 kali dari resiko. Dan transaksi ini berakhir profit. Di sini, kita kembali melihat drop base drop, yang diikuti area imbalan, dan break dari struktur ini. Maka kita tandai area ini, kemudian kita zoom dan perkecil areanya. Sekarang perhatikan di sini, harga membentuk bearish engulfing, namun kandel setelahnya adalah kandel hijau, artinya seller mulai mendorong harga pada titik ini, namun buyer kembali masuk dan membuat kandel hijau ini. Jadi pada poin ini kita belum tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan. Jadi kita akan tunggu momentum kandel merah yang close di bawah bearish engulfing ini. Kemudian kita bisa melihat kandel full body merah yang close di bawah bearish engulfing, artinya seller kembali masuk dengan volume besar dan mengkonfirmasi kekuatan supply. Jadi kita akan sell di sini. SL dan TP rule-nya tetap sama. Jadi pada setup ini target profit kita adalah 2,7 kali dari resiko. Dan transaksi ini berakhir profit. Sekarang untuk posisi buy. Di sini kita bisa melihat EMA 50 berada di atas EMA 200, menandakan harga dalam kondisi uptrend. Maka kita hanya akan fokus mencari rally base rally, dan hanya entry posisi buy. Kemudian, di sini kita bisa melihat dua area RBR yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure di sini. Jadi kita tandai area ini. Kemudian kita zoom ke M15 untuk memperkecil areanya. Dan ingat, karena ini buy, maka area demand kita adalah bearish candle terakhir yang diikuti area imbalan, yang berada pada paling bawah area ini. Jadi kita perkecil areanya hingga titik kandel merah ini. Begitu juga dengan RBR di bawahnya. Sekarang, kita bisa melihat harga kembali ke area demand kita, dan perhatikan yang terjadi, harga membuat pola bullish engulfing, namun setelahnya adalah kandel merah, artinya kekuatan buyer belum terkonfirmasi. Selanjutnya, kita bisa melihat kandel hijau kecil yang close sedikit di atas bullish engulfing ini. Namun kandel ini momentumnya terlalu kecil, dan muncul setelah terjadi sideways. Karena jika setelah sideways, kita perlu melihat kandel ukuran besar, atau sedang yang close sesuai arah engulfing. Jadi, dalam kondisi ini kita tidak akan entry di sini. Kemudian, harga kembali menyentuh area, dan perhatikan yang terjadi, harga kembali membentuk bullish engulfing dan langsung diikuti kandel hijau, artinya momentum buyer langsung terkonfirmasi. Maka, kita akan buy di sini. Untuk SL dan TP rule-nya sama, yaitu 75% dari swing high ini. Jadi, target profit adalah 4,1 kali dari resiko. Dan transaksi ini berakhir profit. Kemudian, kita bisa melihat harga kembali ke area ini, dan kembali membentuk bullish engulfing dan konfirmasi. Namun, ini adalah sentuhan kedua, jadi setup ini akan lebih low probability. Namun di sini akan kita coba entry buy, untuk melihat yang akan terjadi. Namun karena ini adalah sentuhan kedua, maka di sini saya hanya mentargetkan 75% dari jarak swing high terdekat. Jadi pada setup ini target kita adalah 1,55 kali dari resiko. Dan transaksi ini berakhir profit. Kemudian harga turun dan break area ini, dan menuju area di bawahnya. Sekarang perhatikan, di sini kita melihat candle break dari area ini. Namun, saat kita kembali ke H4, area ini sebenarnya belum sepenuhnya break, artinya area ini masih valid. Sekarang mari kembali ke M15 dan mencari candle momentum. Kemudian di sini kita bisa melihat bullish engulfing dan setelahnya adalah candle hijau. Jadi kita akan buy di sini.
SL-nya adalah swing low dikurangi nilai ATR, dan untuk TP-nya adalah 75% dari swing high H4. Jadi, target profit kita adalah 3,2 kali dari resiko. Dan transaksi ini berakhir profit. Dan di sini akan saya jelaskan sedikit kenapa kita menggunakan TP 75% dari jarak swing. Karena jika kalian melihat angka Fibonacci, maka kalian akan melihat angka 78,6%. Artinya, harga bisa saja memantul dari angka itu. Jadi di sini kita bulatkan menjadi 75%. Dan kata mentor saya dulu, ini disebut easy money target, atau target yang mudah untuk dicapai. Ingat, setup-setup ini adalah setup konservatif, dan jika kalian agresif, maka saat memperkecil area, kalian bisa menandai beberapa area yang diikuti imbalan. Karena harga bisa saja memantul dari area-area ini. Namun jika kalian ingin entry terbaik, maka kalian hanya pilih area premium. Jadi, saya perjelas lagi, cara mudah melihat area supply dan demand, adalah dengan melihat area imbalan. Dan ingat, untuk selalu melakukan backtest sebelum menggunakan strategi ini, dan selalu gunakan RR dan MM yang sehat. Dan sudah saya letakkan link di deskripsi, untuk mendownload Excel backtest dan Excel untuk menentukan lot. Jadi, saya rasa itu dulu untuk materi kita kali ini, dan di video selanjutnya, kita akan membahas cara entry konfirmasi supply dan demand, berdasarkan area order block. Jadi untuk itu, sempatkan waktu kalian untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar saya semangat untuk melanjutkan materi ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.